Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan Allah kemudahan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita akan dapat melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan, sehingga kita insyaallah pada akhirnya nanti akan betul-betul dapat memperoleh predikat la'allakum tattaqun, dan kita juga berharap dan kita juga diberikan Allah kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas dalam beberapa uraian terdahulu, puasa itu selain tidak makan dan tidak minum, yang paling utama juga adalah puasa merupakan salah satu sarana bagi kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Di saat tubuh kita ini merasakan lapar dan haus, diharapkan pada saat itu akan muncul motivasi dari dalam diri kita dan kemampuan dari dalam diri kita untuk dapat melakukan pengendalian diri kita dan mengendalikan hawa nafsu kita. Karena sejatinya memang puasa itu adalah sarana bagi kita untuk belajar lebih mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu inilah saudaraku yang nanti akan dapat mempengaruhi, menggoda diri kita sehingga kita terkadang lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa saat kita berada dalam kondisi lapar, ada beberapa faedah atau manfaat yang dapat kita rasakan. Di antara faedah terbesar dari kondisi laparnya kita itu, saudaraku, menurut Imam Al-Ghazali adalah kita mampu menaklukkan hawa nafsu yang ada di dalam kita yang berpotensi dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Jadi dalam keadaan kondisi lapar, menurut Imam Al-Ghazali, diharapkan kita mampu menaklukkan, mengendalikan hawa nafsu kita, yang hawa nafsu itu memiliki potensi menjerumuskan diri kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam Al-Ghazali, saudaraku, sumber utama perbuatan maksiat itu adalah hawa nafsu kita, dan hawa nafsu itu berada di dalam diri kita. Sementara bahan bakar hawa nafsu itu sendiri adalah makanan. Jadi ketika orang dalam keadaan kenyang, dalam keadaan gagah, itu berpotensi untuk susah mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu, dengan mengurangi konsumsi makanan, maka hawa nafsu akan meredup, sehingga diharapkan kita mampu untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan pada akhirnya, jika hawa nafsu kita itu sudah bisa kita kendalikan, maka diharapkan akan muncul dari dalam tubuh kita ini, dari dalam diri kita ini, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari perbuatan maksiat.
perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita boleh menganalogikan, saudaraku, hawa nafsu saat berpuasa yang apabila kita bisa kendalikan hawa nafsu itu adalah ibarat kendaraan yang dikendalikan atau dikendarai oleh seorang sopir. Saat kendaraan itu dikendarai atau dikendalikan oleh seorang sopir yang mabuk, yang hawa nafsunya tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan, maka sangat boleh jadi kendaraan itu akan melaju tidak sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan bisa menjadi mengalami kecelakaan. Tetapi di saat kendaraan itu bisa dikendalikan, hawa nafsu bisa kita kendalikan, maka diharapkan kendaraan itu akan selamat, diri kita akan selamat, dan kita mampu untuk mengerjakan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan terkendalinya hawa nafsu saat kita berpuasa, salah satu faedah dari puasa Ramadan ini adalah bisa mengangkat derajat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Kita manusia ini, saudaraku, diciptakan oleh Allah sudah sangat sempurna. Kita dilengkapi oleh akal pikiran, oleh hawa nafsu, yang apabila itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Pengendalian diri melalui pengendalian hawa nafsu merupakan salah satu sarana bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah dan dapat meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harapkan melalui pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini, setiap diri kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sehingga lebih terarah, lebih terkontrol, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, tidak akan bertindak jauh melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam. Karena yang kita gunakan adalah setiap potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pikiran kita gunakan untuk mencerna, untuk memikirkan, untuk menjadi bahan pertimbangan terhadap apa yang kita lakukan. Karena ketika akal pikiran dan hawa nafsu ini tidak kita kombinasikan, kita lebih dominan misalnya mengedepankan hawa nafsu kita tanpa mempertimbangkan akal pikiran kita, maka itulah yang terkadang mengakibatkan seringkali orang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku dirahmati Allah, kendalikan hawa nafsu kita, kombinasikan apa yang ada di dalam akal pikiran kita, apa yang ada di nafsu kita, apa yang ada di hati nurani kita. Mudah-mudahan dengan semua itu kita akan bisa terselamatkan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran ibadah puasa, saudara. Dengan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah seorang hamba akan mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, sehingga semua tindakan yang kita lakukan insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Oleh karena itu, tentunya semua ini membutuhkan ikhtiar dari kita, membutuhkan komitmen dan semangat dari dalam diri kita. Insya Allah kita semua melalui pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini akan betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu mengendalikan diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan
ada manfaat bagi kita semua, bila khusus kepada saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.